Baik, peserta didik sekalian, tadi sudah kita sampaikan tentang pengenalan kurikulum. Selanjutnya kita akan bicarakan part 2-nya mengenai belajar efektif. Untuk kegiatan belajar efektif, memang ini menjadi satu, barangkali semua anak ingin berhasil dalam belajar. Namun tentu setiap anak punya cara dan kebiasaan belajar yang beda-beda. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menguasai atau untuk memperoleh satu prestasi dalam upaya belajar. Namun di antara sekian jenis cara, ya, kalau dicermati itu ada 3 kunci sukses untuk bisa belajar dengan berhasil. Antara lain yang pertama, semua peserta didik harus punya kemauan kuat. Ya, kunci yang pertama, punya kemampuan yang kuat. Apa itu? Yaitu meliputi 7M. Apa 7M itu? Yang pertama, itu Anda mau mendengar. Mendengar dengan baik dan sungguh-sungguh. Apabila nanti umpamanya kita akan belajar tatap muka, tentu kemampuan mendengar, fokus pada proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru itu menjadi kunci. Ya, apabila nanti misalnya belajar di sekolah, ya, kita bertatap muka dengan para guru, tentu di dalam proses belajar di kelas, kemampuan mendengar ini menjadi satu kemampuan yang harus Anda lakukan, Anda tunjukkan, ya. Jangan pada saat guru menjelaskan, mendengarkan, menyampaikan materi, Anda lain-lain, Anda bercanda, Anda main HP dan lain sebagainya. Itu akan mempengaruhi, ya, penyerapan daripada informasi yang disampaikan oleh guru atau materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Ya. Itu penting. Yang pertama adalah kemauan mendengar. Yang kedua, mau membaca. Kalau Anda belajar di rumah, biasakan, ya, punya kemauan membaca. Tanpa membaca, ya, Anda akan tidak memahami materi pembelajaran hanya dengan mendengar. Ya. Membaca itu penting, dilakukan secara cermat dan teliti dengan mindset yang benar. Maksudnya, mindset yang benar itu sebelum membaca jangan Anda menduga-duga bahwa isinya adalah ini, itu sudah saya ketahui atau tidak penting bagi saya. Nah, itu tidak boleh ada muncul seperti itu sebelum Anda lakukan proses membaca. Ya. Itu artinya mindset Anda sudah tidak bagus untuk menyerap apa yang dibaca. Karena kita berpraduga bahwa apa yang dibaca itu sudah saya ngerti, sudah tidak penting bagi saya. Itu misalnya, ya. Itu jangan ada yang seperti itu. Baca secara cermat dan teliti sampai habis, sampai Anda mengerti. Itu memang jarang ada di antara kita, ya, peserta didik yang zaman sekarang itu mau membaca berlama-lama, mau membaca secara cermat dan teliti, paling ingin segera membaca untuk habiskan halaman. Jadi isinya tidak tahu apa gitu. Oleh karena itu membaca cermat dan teliti itu adalah satu proses untuk keberhasilan. Itu harus ditumbuhkan, ditanamkan sebagai satu bentuk kemauan yang kuat dan dibiasakan. Ya, tanpa mau membaca, mana mungkin Anda tahu informasi, ya, tahu materi dan lain sebagainya. Oleh itu kebiasaan senang membaca itu harus dibentuk. Ya, itu salah satu kunci keberhasilan. Nah, yang kedua, kemauan yang kedua itu adalah mau melatih. Melatih yang dimaksud ini mengadakan pengulangan-pengulangan secara terus-menerus terhadap materi-materi yang sudah
dibaca, didengar, ya. Ini penting. Ibarat kita, ya saya berikan contoh, misalnya pagi, setiap pagi baru bangun kan Anda gosok gigi. Misalnya Anda gosok gigi sampai 30 menit, lama gitu ya. Kemudian besok pagi enggak gosok gigi gitu. Karena kemarin sudah gosok gigi lama sampai 30 menit. Enggak usahlah saya gosok gigi untuk hari ini gitu misalnya. Karena kemarin sudah sampai 30 menit. Ya enggak bisa seperti itu contohnya ya. Kalau yang namanya belajar mesti setiap hari, setiap saat ya ada pengulangan secara terus-menerus. Ya, bukan hanya sesaat. Contoh lagi, kemarin kan saya sudah belajar lama-lama sampai 4 jam. Besok jangan dah belajar lagi. Nah, jangan lagi dilatih, jangan lagi diulang. Ya enggak bisa seperti itu. Orang ingatan itu makin tajam, makin mendalam, ya, makin baik apabila itu diadakan pengulangan latihan secara terus-menerus. Hasilnya akan lebih mantap, ya. Ingatannya akan lebih setia. Satu saat diminta untuk menjawab satu pertanyaan, ingatan itu siap menjawab, ya. Itu perlunya kita melatih, mengadakan pengulangan secara terus-menerus terhadap materi yang dipelajari. Ya. Nah, itu penting. Kemudian yang nomor 4, Anda punya kemauan mencari dan menemukan. Ya. Di sini pengetahuan itu secara luas, ya, tidak hanya di buku, tidak hanya mendengarkan dari penjelasan guru. Nah, untuk pengembangan dan pendalaman serta untuk membandingkan, itu Anda bisa mencari dan menemukan di segala sumber. Bisa di lingkungan, bisa di YouTube, bisa di perpustakaan, bisa melalui guru, teman. Nah, ini penting punya kemauan seperti itu. Sehingga pengetahuan Anda makin update, makin baru, ya, makin mantap. Karena Anda bisa mendapatkan dari berbagai sumber, ya. Cari itu dan temukan, ya. Jangan hanya puas sudah tahu definisi saja atau prinsip-prinsipnya saja, Anda sudah cukup, tidak mau menggali lagi untuk membandingkan pada sumber-sumber lain. Ini penting untuk memperkaya wawasan pengembangan daripada materi atau ilmu pengetahuan yang Anda sedang pelajari. Ya. Jangan puas hanya tahu dari satu sumber. Ya. Untuk membandingkan dan mengembangkan, Anda bisa mencari dari dan menemukan dari berbagai sumber. Nah, ini kemauan ini penting saat sekarang. Sebab guru hanya memberikan satu fasilitas saja, ya, tentang materi pembelajaran. Sedangkan untuk memperkaya dan mengembangkannya, Anda yang mencari dan menemukan di sumber-sumber lain. Nah, itu penting untuk kemauan seperti ini. Baik, kemauan yang kelima maksud saya adalah Anda mau mendiskusikan, ya, pengetahuan materi tanpa didiskusikan itu rasanya kurang mendalam, dangkal rasanya, kurang mantap kita bisa menerima, ya, dan kurang mantap ada di perasaan kita. Nah, kalau kita sudah diskusikan, kita bahas dengan teman, dengan guru, ya, itu hasilnya akan lebih melekat, ya, lebih melekat dan bisa Anda terapkan dalam keseharian, ya, baik dalam di pergaulan maupun dalam hal hubungan kalian bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang-orang lain. Ya. Anda akan lebih punya satu
kemampuan untuk memberikan kepada orang lain jika sudah didiskusikan. Hasilnya akan lebih objektif. Ya. Nah, ini penting, kemampuan mendiskusikan tentang materi yang dibahas atau dipelajari. Ya. Kemudian yang keenam, anak harus punya kemauan untuk menanyakan dan menjawab. Ya. Kalau ada hal-hal yang memang kurang pas, kurang Anda pahami, jangan malu, jangan segan, jangan takut untuk menanyakan kepada siapa saja. Justru kepada adik kelas misalnya, kepada guru lebih-lebih, ya, kepada teman. Ya. Jangan ada perasaan sungkan dan perasaan rendah diri kalau Anda merasa tidak tahu. Ya. Jangan, itu budaya yang tidak baik. Kebudayaan keterbukaan untuk hal-hal yang tidak kita ketahui itu sangat penting dibiasakan. Demikian juga kalau Anda punya sesuatu pengetahuan yang lebih, ada proses tanya jawab baik di kelas maupun dalam diskusi kelompok, ya, Anda harus siap memberikan jawaban. Menjual ilmu Anda dengan teman. Menjual dalam arti mampu memberikan satu jawaban, ya, pengetahuan maupun hal yang lain tentang permasalahan berkaitan dengan materi pembelajaran. Apapun, tidak hanya materi pembelajaran. Ya, biasakan kita siap, sigap untuk memberikan satu jawaban. Walaupun barangkali ya kurang pas bagi mereka, tapi perlu kita punya satu alasan dalam menjawab. Ya. Sehingga soal pengetahuan dan materi yang kita miliki, kita bisa jual kepada orang lain. Inilah kelebihan di dalam kita memiliki kemampuan untuk menanya dan menjawab. Ya. Itu penting, punya dan tumbuh pada diri sendiri, sehingga kita menjadi orang yang memang sungguh-sungguh memiliki satu kualitas mental, ya, kualitas mental dalam hal bergaul maupun dalam proses belajar. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, M yang ketujuh itu punya kemauan mengkomunikasikan atau mempresentasikan pengetahuan materi yang Anda miliki kepada orang lain. Ya. Pengetahuan tanpa dikomunikasikan, tanpa dipresentasikan, disampaikan kepada orang lain, itu akan cepat lupa, cepat hilang. Kalau sudah disampaikan, dibicarakan, dikomunikasikan, dipresentasikan dengan orang lain akan memberikan satu sanggahan-sanggahan. Di mana kelemahan kita, di mana kelebihan kita akan tahu. Ya. Oleh karena itu pengetahuan jangan didiamkan, sehingga itu akan cepat hilang. Lebih baik apa yang kita miliki kita komunikasikan atau presentasikan dengan teman-teman dalam kelas, dalam kelompok, maupun dengan guru, ya. Sehingga kita mempunyai satu kemampuan lebih di dalam menguasai suatu materi pembelajaran. Oke, nah ini penting. Apapun cara Anda belajar, kalau tidak punya 7 kemauan kuat yang seperti ini, Bapak rasakan tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Ya. Orang belajar kuncinya adalah kemauan yang kuat. Punya nggak 7M ini tumbuh terbiasa ada pada diri Anda? Kalau sudah Anda lakukan ini, Bapak yakin, ya, tidak ada yang sulit
Ya. Tidak ada yang dapat nilai rendah. Ya. Pasti bisa berprestasi. Kuncinya ini 7M ini. Ya, paham anak-anak? Nah, seperti itu yang kita ambil dari kunci yang pertama dari kegiatan belajar kita. Nah, setelah itu ada kunci yang kedua. Apa itu? Nah, baik, kita lihat adalah yang kedua itu Anda harus punya kedisiplinan tinggi. Ya. Kunci sukses yang kedua dalam belajar terletak pada kedisiplinan diri. Ya. Disiplin dalam hal apa? Ya, pertama, disiplin mentaati waktu belajar. Anda harus bisa membagi waktu, ya, kapan belajar di rumah, jam berapa mulai, jam berapa istirahat, jam berapa membantu orang tua, jam berapa bermain dengan teman. Itu Anda punya jadwal belajar yang permanen, ya, dan harus disiplin waktu diikuti. Jangan pajangan saja jadwal, ya, terutama belajar di rumah, tapi tidak pernah diikuti waktu belajarnya. Misalnya pagi hari, jam berapa mestinya Anda bangun, dan berapa menit Anda harus belajar pagi. Ini penting, sebab belajar pagi itu hasilnya lebih mantap karena pikiran, ya, kemudian otak itu sedang segar. Bangun pagi kan kosong itu, segar-segarnya otak kita. Kalau diisi sedikit saja dalam waktu 30 menit misalnya, sampai 45 menit, itu akan lebih mantap melekatnya. Ya, dibandingkan dengan belajar siang, itu kan otak sudah payah. Ya, barangkali lambat menyimpannya nanti. Ya. Itu harus diatur, ya, waktunya, ya, sehingga Anda punya satu jadwal tetap, ya, untuk belajar. Nah, kalau misalnya belajar di sekolah, ya, Anda kan mau tidak mau semua mata pelajaran harus diikuti. Ya, disiplin mengikuti. Jangan sampai ada mata pelajaran yang menurut Anda misalnya tidak penting atau sulit, Anda menghindar, Anda bolos, atau Anda tidak senang, atau sekedar mengikuti. Ya. Tidak bisa seperti itu. Setiap kelas, ya, kelas 10 ada 13 mata pelajaran, kelas 11, kelas 12 juga 13 mata pelajaran. Semua itu harus diikuti dengan baik. Jangan beda-bedakan satu mata pelajaran pun, ya, dengan mata pelajaran yang lain. Semua harus disenangi, semua harus diikuti, semua harus diberikan porsi waktu yang sama untuk mempelajarinya, sehingga tidak ada salah satu mata pelajaran yang tertinggal. Nah, itu. Yang ketiga, Anda harus memiliki disiplin mentaati tugas-tugas dan program sekolah. Nah, barangkali ini penting, setiap guru akan memberikan tugas. Ya, program-program sekolah cukup luas. Ada kegiatan ekstra, kemudian ada kegiatan praktek. Semua itu harus Anda ikuti dan bisa Anda kuasai. Ya. Ini modal seorang yang berprestasi. Gitu. Oke, disiplin itu seperti itu. Kemudian yang terakhir yang menentukan Anda untuk lancar, untuk nyaman, untuk tenang, untuk senang ke sekolah adalah Anda harus disiplin melaksanakan aturan dan tata tertib sekolah. Sehingga Anda tidak ada masalah dengan sekolah. Kalau sudah ada masalah, ya berarti secara fisiologis Anda akan terganggu ke sekolah. Tapi kalau sudah Anda ikuti dengan baik, Anda akan secara fisiologis nyaman, senang ke sekolah, ketemu guru, ketemu teman-teman. Ya, ini karena Anda tidak punya masalah terhadap tata tertib sekolah. Nah,
Itulah kunci yang kedua. Kemudian yang terakhir, ada kunci yang menentukan untuk berhasil dalam belajar adalah kalian harus punya motivasi, dorongan yang kuat, dan secara terus-menerus ditanamkan dalam diri dan harus terbentuk dari awal. Apa itu? Harus punya motivasi berprestasi. Ya. Jadi memperoleh nilai pengetahuan yang maksimal. Jangan mau jadi siswa itu sekedar-sekedar. Kang Wang, Paman, nilai pas-pasan kanggo yang penting bidang naik. Kadang ke nilai ini hanya mencapai KKM kanggo. Tidak bisa seperti itu. Harus ditanamkan dalam diri. Saya harus berprestasi. Saya harus mempunyai nilai yang tinggi. Itu kalau sudah itu ada ditanamkan dalam diri, akan terbentuk kekuatan tenaga yang ingin secara terus-menerus Anda belajar. Ya. Tanpa ada motivasi untuk berprestasi, ya Anda ngeyel saja belajar. Ya. Yang penting Anda masuk. Gitu. Masalah hasil kemudian, ya tidak bisa begitu. Harus ada dorongan untuk kuat. Ya. Anda harus berprestasi. Nah ini satu penting sekali. Yang kedua, bahwa dalam kurikulum kita di 2013 ini menekankan pada setiap peserta didik harus memiliki sikap dan karakter, perilaku yang baik. Nah, motivasi ini harus ditanamkan. Dan sikap, karakter, perilaku ini menentukan keberhasilan kalian. Ya. Di sini bagaimana Anda dalam proses belajar, baik berkomunikasi dengan guru, dengan teman, ya, harus memiliki perilaku yang baik, bertoleransilah, kerjasama, ya, kemudian tidak saling menghina, saling menghormati, saling memberi, ya, saling menerima. Nah ini ditanamkan sekali dalam kurikulum dan Anda harus memiliki seperti itu. Ya, bagaimana Anda pertama bisa bertoleransi dengan teman, kemudian yang kedua Anda bisa memiliki sikap secara spiritual, ya, menghubungkan diri dengan diri yang dewasa supaya Anda diberikan tuntunan jalan yang terbaik. Itu juga motivasi untuk Anda berhasil. Ini kunci di mana-mana orang berhasil itu dalam suatu pekerjaan, dalam suatu proses belajar. Itu yang menentukan salah satunya adalah sikap dan karakter perilaku yang baik. Nah, sesuai dengan ajaran agama. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, motivasi memiliki suatu keterampilan kerja yang memadai. Nah, ini kita sudah siapkan di Semapsa ini. Keterampilan siap kerja ya sudah diproses dalam program keterampilan pariwisata. Anda ikuti itu, ya. Harus setelah begitu tamat Anda terampil di bidang pariwisata. Ini penekanan kita di Semapsa ini, sehingga ini menjadi satu pribadona yang dicari-cari oleh masyarakat. Kalau Anda abai tentang ini, Anda lulus kosong. Hanya tahu dapat ijazah, tetapi untuk keterampilan kerja tidak punya. Nah, ini harus ditanamkan dalam diri sendiri. Kalau sudah ini ada, ya semua akan tergugah Anda untuk tahu dan memilikinya. Gitu. Jadi ibarat berlayar, kalau Anda mengayuh tanpa tujuan, ya, akan tetap terombang-ambing di tengah lautan. Ya. Begitu juga dalam belajar. Kalau sudah ini Anda harapkan ada dan Anda ingin miliki, pasti akan termotivasi untuk menguasai dan melakukan aktivitas yang positif. Ya. Dan yang terakhir, jangan lupa setiap manusia punya cita-cita dan ingin sukses, baik dalam karir maupun dalam cita-cita masa depan. Ini ditumbuhkan pada diri. Sehingga begitu tamat Anda sudah punya bayangan, oh saya sudah punya keterampilan ini, punya teori ini, punya pengetahuan ini, sikap saya sudah begini. Oh, ini cita-cita saya untuk nanti saya bisa berhasil di masa yang akan datang. Harus ada motivasi itu dalam diri. Tanpa seperti itu, ya Anda akan ya sekedar-sekedar aja belajar. Yang penting lewat gitu.
Nah, jangan seperti itu. Tanamkan motivasi dalam diri bahwa saya begitu tamat, saya punya kualitas sumber daya manusia yang siap bersaing, baik secara lokal maupun global. Ya. Nah itu harus ada seperti itu. Ya. Zaman sekarang adalah persaingan. Tanpa seperti ini, motivasi seperti ini, ya belajar Anda akan ngambang, ya, tidak punya arah yang jelas. Ya. Nah seperti itu kira-kira ya, penting untuk kunci yang ketiga berkaitan dengan motivasi diri untuk berprestasi, untuk memiliki sikap, karakter, dan perilaku yang baik, kemudian termotivasi untuk memiliki keterampilan siap kerja, dan harus mewujudkan motivasi untuk mencapai kesuksesan karir dan cita-cita di masa depan. Seperti itu anak-anak sekalian berkaitan dengan proses untuk bisa berhasil dalam belajar di SMA Pariwisata Saraswati Kelungkung ini. Nah demikian yang Bapak bisa sampaikan dalam waktu singkat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, lebih kurangnya ya Bapak mohon maaf. Kemudian segala sesuatu yang Bapak sampaikan ini silakan dicermati, kemudian dimasukkan dalam diri sendiri, sehingga itu menjadi satu pola pikir, pola hidup untuk Anda mengarungi pendidikan di SMA Pariwisata Saraswati Kelungkung ini. Baik, itu saya tutup pertemuan hari ini dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om.